Oke, ini pertanyaan pertama dari Narayan Miharja. Ya, Izin bertanya Mas, apa bisa jenis cemara sinensis diokulasi dengan jenis cemara lain? bisa. Bisa ya? Biasanya batang bawah pakai cemara duri bisa, poa-poa bisa. Cemara duri, Duri atau bawahnya. poa-poa. Oke, ini lagi sama pemiliknya juga, Pak Anton. Nah, untuk cemara sinensis seperti ini, Pak Anton, peletakannya biasanya gimana, Pak? Perlu full matahari atau agak teduh atau gimana? Untuk peletakan biasanya saya meletakkan di tempat yang tenggar. Tenggar itu Istilahnya- gimana? Istilahnya los. Oh, los. Jadi banyak angin. Banyak angin. Nah, di sini juga jangan lupa tetap disiram supaya lembab. Heeh. Dan mungkin cara peletakannya agak renggang ya. Jadi biar anginnya bisa Nafas. ada nafas. Oh, gitu. Ada jeda nafas. Oke. Untuk penyiramannya sendiri, Pak Anton, tunggu kering dulu atau tiap hari tetap disiram itu atau gimana? Untuk di lokasi tempat saya yang agak tenggar ini biasanya 2 hari sekali saya melakukan penyiraman full. Jadi tanah sampai basah, jadi lembab. Iya, Nah, ini kan tempatnya Pak Anton di Jogja ini kan termasuk dataran rendah ya, Pak Anton ya. betul. Ya. Nah, jadi memang perlu medianya lembab terus gitu. Media lembab, iya, betul. Nah, untuk medianya sekarang pakai apa, Pak Anton? Saya media biasa pakai pupuk kandang, Mm-mm. kemudian saya campur dengan pasir malang, Pasir Malang. juga kokopit. Oh, sama kokopit. Ya, kokopit. 3 itu ya. Iya. Pasir Malang, pupuk kandang, kokopit. Ya. Nah, ini ada yang nanya cangkok, Pak Anton. Udah nyobain nyangkok? Ini punya aku 2 minggu belum ada tanda-tanda keluar akar. Ini dari Mas Dedi Gadot ini. Ya, biasanya agak lama memang sinensis untuk dicangkok karena Heeh. saya sendiri menyangkok itu hampir 1 bulan kurang sedikit. Itu Oh, biasanya udah gitu. menimbulkan akar. Heeh. Udah ada tumbuh akar-akar yang serabut-serabut itu. Heeh. 1 bulan ya? 1 bulan kurang sedikit biasanya saya. Nah, medianya pakai apa, Pak Anton, kalau nyangkok? Saya media biasanya pakai tanah biasa yang lembab itu Oh, pakai tanah biasa? sama kokopit. Dicampur? Iya, campur kokopit. Oh. Jadi agak-agak nggak terlalu padat Heeh. dan saya bungkus pakai plastik biasa, plastik putih itu. Heeh. Kemudian plastik itu jangan lupa dikasih rongga angin sedikit, Oh, dilubangin itu ya? dilubangi sedikit. Heeh. Ya, Berarti harus rutin nyiram juga untuk cangkokannya? betul, harus rutin disiram. Kalau nge-ground sinensis sudah nyoba, Pak? Groundsinasi selama ini sudah kita ground di base itu, di tempat-tempat yang beton base. Oh, pakai Nah, ini pertanyaan dari Mas Nel tuh. Media ground sinensis biar cepat besar di daerah panas, kayaknya cocok tempat Pak Anton. ya. Pakai apa, Pak Anton, medianya? Seperti tadi ya, kita pakai media pasir, Pasir ya? pupuk kandang. Nah, tapi kalau di ground mungkin pasir kali itu pasir bangunan, bukan? Betul, pasir yang bangunan yang masih basah itu kita campur dengan pupuk Bubuk kandang ya. kandang, terus kemudian ada pasir malang, juga Oh, tak lupa dicampur. dengan kokopit. Oh, kokopit Ya, juga. kokopit. Nah, ini mungkin masih seiring pertanyaannya dari Mas Fatur Rokin namaku. Cara cangkok akar cemara sinensis dan perlakuannya setelah angkat dari tempat ground. Nah, ini udah pernah diangkat yang di ground, Pak Anton? Yang di ground pernah kita angkat dan kita langsung dikasih tempat yang teduh. Heeh. Perlu cangkok akar nggak itu? Oh, tidak perlu. Nggak perlu? Nggak perlu. Oh. Cuma jangan sampai akar itu terjatuh ya. Jadi jangan sampai tanah sama itu terjatuh. media- Oh, sama sama tanahnya. medianya, ya. Sama Oh. medianya kita angkat Sebanyak mungkin. ya sebanyak mungkin sesuai dengan kapasitas pot ya. Heeh. Jadi terus kita masukkan aja. Kita langsung carikan tempat teduh. Kita kasih tempat Oh, teduh. gitu. Biasanya langsung berkembang biak dengan Oh, bagus. Iya. Berarti nggak perlu cangkok akar ya. Nggak perlu. Yang penting sama medianya itu Sama tadi. Ya? medianya, betul. Oke.
Nah ini dari Mas Raya Rambu tadi untuk media sinensis mungkin di tempat panas tadi udah dijawab Pak Anton. Kalau untuk daerah dingin, Mas Febri ada pengalaman? Biasanya condong banyak pasir. Banyak Karena, pasirnya. tempat dingin kan betul-betul butuh poros. Heeh. Kalau udah dingin, biasanya komposisi pasir malang, humus daun, kokopit itu aja udah bisa mumpuni kalau tempat dingin. Iya iya iya. Jadi itu Mas Raya Rambu untuk medianya. Nah, Kalau tempat panas sendiri tadi kan Pak Anton pakai pasir ya, pasir, pupuk kandang, sama kokopit tadi Pak Iya. Antonnya. Mas Febri gimana? Ada pengalaman lain? pengalaman lain. Atau beda daerah, beda media juga mungkin? Kalau itu pasti. Heeh. Soalnya setiap tempat panas kan nggak sama suhunya. Oh nggak sama Suhunya, suhunya. anginnya, lembabnya. Nah ini kan di Jogja Pak Anton. Mas Febri sering ngerjain di Medan apa itu gimana di sana? Di Medan beda lagi. Di sesama Jogja pun yang di tempat Pak Tri sama di sini pun beda Oh juga iya. medianya. Iya. Kalau di Medan kemarin terakhir cuman pakai pasir malang, humus daun aja. Oh. Jadi beda tempat beda media. Coba-coba. Nah ini nanti Pak Anton atau Mas Febri terserah yang jawab. Dari Mas Iyeng Aska, apa akar sinensis bisa dipecah dan aman nggak Pak? Pak Anton mungkin? Selama ini saya Belum nyoba ya? melakukan percobaan untuk pemecahan akar sinensis. Iya. Karena saya menganggap akar sinensis itu sangat rawan ya Lawan. untuk Utak-atik. diutak-atik ataupun direposisi. Oh. Saya pernah melakukan menggarap sinensis, tapi terus saya lakukan reposisi ternyata juga gagal pernah. Oh gitu. Iya. Mas Febri ada pengalaman? Kalau- Ngutak-atik akar? Pecah akar belum? Pecah akar belum? Nah. Belum berani atau memang anu? Emang belum pernah praktek. Belum pernah. Iya iya iya. Oke ini ada permintaan dari Mas Sulistion Dono tutorial pruning sinensis. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Febri atau Pak Anton. Biasanya tahap awal pengamatan biasanya saya pakai cabut aja. Cabut. Nanti kalau ada season kedua baru ambil ujungnya. Oh gitu sebentar. Saya dekatkan. Nanti season kedua baru diambil ujung-ujungnya aja. Nah, seperti ini. Biasanya saya seperti itu. Oh awalnya dicabut. pakai Iya. tangan. Kalau dicabut kan rata-rata daunnya agak rapat. Kita ambilnya pakai gunting. Oh. Kalau sinensis pecah gimana ya, itu seperti emang proses dia untuk balik lagi ke daun sinensis. Jadi nggak bisa dipungkiri sinensis pecah bukan berarti dia nggak sehat. Pecah itu yang kayak duri itu Mas? Iya betul. Oh itu proses itu ya? Emang proses. Oh. Seperti ini nanti dia pasti pecah soalnya akarnya 100%. Daun kan hampir berapa persen ini hilang? Kira-kira 50% hilang. Kalau akar 100 atas 50 kan dia perlu ngimbangin juga. Jadi jangan takut kalau sinensis pecah. Tahap awal cabut, tahap kedua baru pakai gunting. Iya. Nah misalnya Mas Febri, kita milih yang mana yang mau dipakai gitu, patokannya gimana? Misalnya kayak gini. Iya. Ini yang pasti kan tinggal yang penting jaraknya. Jarak. Kalau sinensis yang model-model seperti ini kan kita ikutin gaya dia, gaya batang. Pasti mulai paling ambil ujung 3 gitu aja. Oh gitu, 3 Nah, 1 pecahannya ya. 2 3 gitu aja. Oh. Hampir rata-rata gitu. Mas Wahyu Sucipto, ini tentang cangkok tadi udah dibahas Pak Anton, medianya juga sudah dibahas. Kemudian ini dari Mas Fatah Adini, bagaimana cara penanganan untuk sinensis stres atau ujung daun pecah dan daun agak usang? Pak Anton pernah ngalami? Saya sementara untuk sinensis stres itu kita pertama kali harus kita amankan dulu di tempat yang lembab, ya. Teduh juga. yang teduh juga. Kemungkinan sebelum itu mungkin kita cek dulu apakah medianya itu baik atau tidak, dan apakah sirkulasi kelembapan tanah itu memungkinkan untuk diganti atau tidak. Oh gitu. Kemudian setelah itu kalau memang perlu diganti saja, tapi hati-hati ya. Pesan saya hati-hati karena harus ada media yang terangkat juga. Jangan sampai akar itu tidak ada
media sama sekali. Oh, artinya disisakan media lamanya. Ya betul. Dan itu mungkin di situ ada suatu apa ya istilahnya media yang kurang atau jenuh ya. Jenuh. Kemudian setelah itu kita angkat sinensis ke tempat yang baru kita selamatkan di tempat yang lembab. Oh, gitu. Itu yang biasanya saya lakukan kalau stres. Nah, untuk kalau stres itu biasanya kenapa Mas Febri? Dari banyak faktor juga Mas. Baru dipindah. Terus kalau nggak baru pindah dia jenuh dari media tadi. Oh iya. Sama kalau air kadang kebanyakan pun dia kurang suka juga. Oh gitu. Kalau dia mungkin masih baru-baru siram basah terus. Mungkin berpengaruh juga. Oke. Ini Mas Cepi Bonsai nanya cara atasi hama merah yang Kutu merah. Kutu merah kutu merah. Kutu merah di sini aja memang paling fatal. Dia bisa mematikan ranting juga. Biasanya tahap pertama biasanya kalau saya curakron campur dejis. Oh, curakron. Siap selang kira-kira 2 minggu rendamkan air tembaku. Disemprotkan. Hamanya itu nyerang batang atau nyerang daun? Dia nyerang ranting. Pertama daun dulu, baru ke ranting nanti ke batang. Cirinya apa Mas Fer? Daunnya enggak hijaunya hijau kusam gitu. Hamanya itu kelihatan ya? Kelihatan merah-merah kecil gitu. Dia kan kalau sinensis kan kulitnya merah. Jadi kalau nggak betul-betul diteliti dia nggak terlalu kelihatan. Okay. Hama yang sangat berbahaya. Nah, ini dari Mas Halis Irfan. Bagaimana cara membengkokkan batang yang sudah besar? Kalau membengkokkan bisa dari tahap pelintir, digergaji setengah langsung dipatahkan, atau kalau biasanya cuma 2 itu, antara dipelintir sama dipecah itu. Dipecah dulu, baru dililit. Iya, kawat gitu. Untuk pengaman juga. Oke. Nah, dari Mas Albert Simamora. Iya. Apakah cara ngelos dan memperbesar batang mirip dengan ficus? Kalau mau ngelos sebenarnya sama aja ya. Aja. Jangan dipotong. Iya. Dibiarkan. Nah, ini dari Mas Aryo Nugroho. Tolong tanyakan ke Mas Febri cara agar sinensis bisa bertumbuh baik di tempat panas. Media tadi udah dibahas. Yang paling ya. utama media ya. Peletakannya itu mungkin ya. Peletakan tergantung tempat masing-masing, di tempat panas di mana. Kalau Pak Anton tadi kan full kalau Pak Anton kan condong ke full angin ibaratnya. Ya. Anginnya biar enak, nafas enak, teduh. Nah, ini dari Mas ADS Malaka. Untuk cemara sinensis hasil cangkokan baiknya disimpan tempat teduh atau di tempat yang kena cahaya matahari full. Baru turun cangkokan atau? Ya, baru turun cangkokan. Baru turun cangkokan kebanyakan tempat teduh dulu lah Mas. Oh, tempat teduh dulu. Kira-kira 1 atau 2 minggu. Baru nanti selesai dari masa karantina tadi baru langsung dipanaskan. Nggak nunggu misalnya terubus dulu atau? Iya, yang itu pasti. Ini di ground, ini mungkin Pak Anton bisa jawab. Nah, sinensis saya di ground dalam keadaan subur, setelah 6 bulan tiba-tiba kering, Pak. Dan layu, kambium hilang, padahal rajin siram dan kasih urin kelinci tiap minggu. Urin kelinci. Betul. Itu. Jangan kasih urin kelinci. Urin kelinci karena apa? Karena urin kelinci itu panas. Keras dan keras. Keras juga panas. Walaupun sudah fermentasi. Betul. Kadang perbandingannya itu berapa Mas? 1 liter, 1 banding 10 lah. 1 banding 10. Satu sendok itu banding berapa liter? 1 liter ya? Bisa, kalau lebih baik lebih. Ya, bikin agak ringan aja. Mungkin urin kelincinya itu yang bisa membuat panas. Kering. Ya, berarti mungkin itu Mas Brilian, mungkin karena pakai urin kelinci itu. Ari Keteng. Apakah boleh sehabis dikawat dan disiram langsung
dijemur full atau per jam? Kalau selesai ibarat dikerjain seperti ini nggak masalah, langsung disiram atau langsung dijemur. Langsung dijemur nggak apa-apa? Yang penting kita kan kerjain atas saja, bawah jangan. Oh, Kalau jangan atas barengan bawah, lebih lebih baik diteduhkan dulu. Oke, ini dari Mas Tri Nursain. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk pembesaran sinensis dari stek pucuk sampai seukuran lengan orang dewasa? Kondisi di ground, dataran rendah, di los tanpa potongan. Gimana Mas Febri apa Pak Anton? Ada pengalaman? Mas Tri Nursain kan sepertinya Jogja itu, Mas. Oh gitu. Iya, sebenarnya teman Jogja. Oh iya. Kalau di Jogja sendiri kan Pak Anton yang udah nyoba, ibaratnya udah nyoba grounding. Dari seukuran berapa Pak Anton pernah nyoba? Menurut saya itu dari cangkok ya seukuran jempol kita. Jempol, Ya itu tergantung media juga, Iya. media yang kita terapkan di pengebrolan itu. Kemudian setelah itu angin juga ya, dan anginnya itu harus los, Iya. tempatnya harus los dan angin juga harus tidak ada hambatan apapun. Kemudian setelah itu panas juga cukup, ya. Agak-agak teduh tapi panas, ya. Jadinya bisa cepat itu berkembang. Perkiraannya kalau sampai selengan berapa tahun Pak Anton? Kalau untuk sinensis? Ya paling 3 tahun. 3 tahun? Ya kita udah bisa, tidak sulit juga kok sinensis sebenarnya. Oh gitu. Ya. Oke, ini saya lanjut pertanyaan dari YouTube. Tadi dari grup Belajar Bonsai. Ini di YouTube ada Mas Adrian Putra. Mas Adrian Putra nanya, cara pruning, pembentukan ranting, pengawatan untuk membentuk tajuk cemara sinensis. Gimana Mas Febri? Tajuk belum pegang tajuk, Mas. Apa nanti disambung? Nanti disambung pas bikin tajuk atas. Oh gitu ya. Tajuk atas atau apa yang ditanyakan, yang dimaksud ya? Cara pruning tadi udah, membentuk perantingan, Memilih perantingan, udah. dan cara pengawatan untuk membentuk tajuk. Ini nanti ada ya proses? Ada. Oke, nanti bisa kita lihat prosesnya Mas Adrian. Nanti bisa saya tanya lagi. Mas Noval, ya, Iya. dari Mas Noval Febi Irawan. Di daerah saya Tuban panas, kira-kira media tanamnya apa? Soalnya lagi mau nyoba. Oke, tadi media tanam udah dibahas Mas Febri ya sama Pak Anton. Nanti boleh dicoba yang mana yang cocok. Iya betul. Nah ini malah nanya Lohansong Mas Febri dari Mas Pedro de Poder. Apa itu, Mas? Buat ngilangin kerak putih kayak bekas tetesan air gitu di daun Lohansong. Kerak putih berarti. Mungkin karena kapur Mas. Iya, Ya. mungkin airnya kira-kira berkapur enggak? Jadi Biasanya dia bukan berkapur, penyakit ya? bukan. Oke. Mungkin karena airnya berkapur Mas. Oke, ini dari Mas Deko Panzer. Waalaikumsalam Mas Deko. Untuk wilayah Indonesia Timur yang rata-rata daerah pesisir dengan kondisi cuaca cenderung panas, apakah ada perlakuan khusus untuk sinensis atau sargenti, baik media tanam, pupuk, vitamin, dan lain-lain? Gimana Mas Febri? Kalau daerah pesisir Tuban. Kalau perlakuan khusus mungkin dari media sama penyiraman. Media sama penyiraman. Nah kalau penyiraman gimana? Enggak. Penyiraman biasanya yang pernah saya rawat di Tuban yang dekat-dekat pantai. Pesisir pagi siram tanah. Atas cuma siram daun aja. Oh, gitu. Kalau media komposisi yang pernah saya coba malah pasirnya pakai pasir kali, bukan pasir malang. Nah untuk pupuk tambahan gitu gimana? Pupuk tambahan yang pasti dekastar. Dasar. Kalau untuk daun cari yang enak dicari aja lah. Seperti Gandasil D atau B1 yang disemprot ya. Oke, ini Mas Yoga Dwi Saputra tadi sama pertanyaannya, cara nekuk batang secara ekstrim tadi udah dijelasin Mas Febri sama seperti pertanyaan sebelumnya. Punya saya ukuran batang sekelingking, apa masih bisa ditekuk secara ekstrim Mas Febri? Bisa.
Kalau sekelingking pakai kawat Sekelingking kawat malah termasuk kecil ya? iya, kawat nomor 6 aja. Iya, iya. Kawat nomor 6 masih bisa kan? Iya. Oke. Masih bisa Mas Yoga ya. Roni Husin, Pak Is, kupas tuntas masalah sistem percabangan sinensis dong. Oke, nanti kita lihat ini yang lagi dikerjain Mas Febri, nanti mungkin bisa lebih dijelaskan. Cara okulasi pua dengan sinensis, Mas Febri udah. Yang pernah saya coba tempel susu. Tempel susu. Yang pasti hidup dan lebih cepat tempel susu. Oh, persentase hidup di semua tempat kesuksesannya. bisa. Kalau untuk okulasi yang stek susah. Kalau tempat panas agak susah. Kebanyakan tempat dingin. Oh, gitu. Iya. Ya, ya. Untuk masa pertumbuhan sinensis di daerah agak panas, lambat banget Mas punya saya. Penanganannya biar relatif pertumbuhannya sama dengan daerah dingin. Gimana? Ya Pak Anton? Pak Anton? Saya kira itu masalah panas itu kan butuh kelembapan. Kelembapan. Nah, kita siasati dengan penyiraman yang signifikan ya. Jangan sampai terlambat. Misalnya itu sehari sekali atau 2 hari sekali, tapi harus lembab. Harus lembab. Iya, harus lembab. Kalau di panas kita solusinya harus lembab, itu aja. Mungkin itu sebabnya Pak Anton nambahin kokopit itu ya? Iya, kokopit kan sifatnya dingin Mas. Iya, nyimpen air juga banyak. Nyimpen air juga dingin. Nah, ini sinensis sama sargenti bagusan mana katanya Mas Sartono ini? Tergantung selera masing-masing juga. Bagus semua ya. Itu semua. Dua-duanya dibuat bonsai bagus. Iya. Dari Mas Muntaha, kalau sinensis cabang dipotong tanpa ada daun, apakah bisa tumbuh anak cabang? Nggak bisa. Kalau tanpa ada daun seperti bikes nggak bisa. Nggak bisa ya. Ya harus ada pancingan. Nah, Kalau ibarat mau memendekkan cabang, harus ada sisa daun. Ada Seperti sisa. cemara udang kan gitu juga. rata-rata cemara seperti itu. Iya, rata-rata. Bonsai Kupang, kenapa sinensis saya kok nggak tumbuh tunas baru ya Mas? Ini habis diapain? Itu Gak ada pertumbuhan tunas. Kalau nggak ada pertumbuhan tunas, mungkin coba dikasih apa? Dikastar tapi di atas. di atas. Di atas. Kalau dikastar masih nggak mempan, coba dikejar sama pupuk apa ini? Kimia macam NPK atau apa gitu-gitu dulu. Nanti kalau dia udah bertunas, baru pelan-pelan dikurangi. Pupuk pakai pupuk organik aja. Oh gitu. Mungkin biasanya jenuh sama tanah itu Mas. Ini pertanyaan menyusul dari Mas Anjar Budi Pratama. Bagaimana meminimalisir juvenil atau daun jarum pada juniper, Mas Febri? Mas Febri tadi bilang itu proses. Emang proses. Kalau mengurangi mungkin dicabut. Diambil. Diambil dia aja. Sebenarnya nggak masalah itu karena Nggak itu masalah. prosesnya ya. Iya. Dari jarum baru jadi Daun sinensis. Oke, dari Mas Agus Gimbal, Pak, apakah cemara yang muncul akar gantungnya bisa langsung dipotong lalu ditangkapin? Seperti nggak bisa. Nggak bisa ya? Oke, ini di halaman belajar bonsai ada pertanyaan dari Mas Koko. Budidaya atau pengembangbiakan sinensis, stek apa cangkok, Om? Lalu media apa yang digunakan ketika nanam sinensis? Karena saya kalau nyetek kok mati terus, mungkin jika ada videonya. Bisa dijawab? Lebih bagus dicangkok aja, yang pasti aja. Oh, oke. Cangkok yang paling Cangkok. bagus ya di cangkok. Persentase hidupnya Iya, persentase besar. hidupnya banyak. Nah, ini Mas Lutfi Ahmad. Cara membedakan cemara sinensis dan cemara pua yang paling mudah lihat dari mana? Bentuk daun Bentuk daun. sama panjang pendeknya daun. Yang pasti bentuk lah Pak. Kalau Sinensis tapi sinensis kan dia lebih apa? Pendek-pendek. lebih pendek. Oke. Nggak ada perbandingan buah. Jadi sinensis lebih panjang, lebih pendek. Sama warnanya kan lebih hijau terang sinensis. Sinensis hijau terang. Ya. Buah kan lebih condong ke hijau gelap. Oke.
Nah itu video perbedaan cemara udah pernah saya bikin sama Mas Catur, nanti bisa dicek Mas Lutfi. Oke, ini mungkin Pak Anton bisa jawab. Dari Mas Romitar Situmorang, kenapa tanaman cemara sering dihinggapi tumbuhan benalu? Apa udah mungkin pernah karena kebersihannya itu Mas. batangnya ya? Ya, kebersihan itu harus rajin kita bersihkan ya, walaupun disemprot ataupun Disikat. disikat ya, itu tetap kebersihan harus, pohon itu harus dijaga. Oke, kalau Pak Anton pernah ngalami misalnya di batang biasanya apa? Lumut atau jamur apa? Biasanya jamur-jamur itu, Jamur-jamur. ya jamur-jamur itu sering muncul ya, karena kelembapan ya, Oh, itu lembab. ya, karena kelembapan. Berarti solusinya tadi disikat gitu. Ya, betul. Dari Mas Supratondo ini, pembentukan batang bonsai itu sebaiknya mulai dari kecil atau setelah besar atau rimbun dulu? Ini Pak Anton? Sebenarnya kalau itu kita bentuk setelah tanaman itu satu sehat ya. Sehat. Sehat, kemudian ideal untuk dilakukan pembentukan, yaitu agak-agak besar lah, Iya. jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti bisa memperlambat pertumbuhan. Malah ya tergantung kita aja untuk moodnya gitu, bagaimana mau dibuat kecil atau dibuat besar. Iya. Ya itu seperti itu. Oke, ini Mas Febri ada yang nanya untuk daerah pegunungan. Dari Mas Muns, media tanam yang bagus untuk daerah pegunungan. Saya nanam ini pertumbuhannya kurang subur. katanya. Kurang subur. Pegunungan ya. Tempat dingin berarti ya. Iya, tempat ini sebenarnya enak aja loh Bang. Nah, Paling enak pun tergantung apa, suplai pupuk, coba suplai pupuk dulu, jangan ke media dulu, suplai pupuk dulu, oh ditambahin pupuk. tambah pupuk dulu. Di atasnya kan? Iya, di atasnya. Pupuk apa ya? Pupuk kandang kambing itu pun bisa. Hmm. Coba kandang kambing aja lah yang paling enak. Taruh di atasnya aja. Iya, Yang utuh apa yang halus Mas? yang halus lah Mas, biar cepat dicerna sama pohon. Oke, dari Mbak atau Mas nilai binatang. Oh tadi untuk media sinesis sudah dibahas juga, yang tempat apa? Dataran rendah, dataran tinggi sudah Iya. dibahas. Dari Mas Ida Bagus Indra, kalau beli bibit sinesis dari toko tanaman hias harus yang seperti bagaimana milih pohonnya Mas agar bisa bagus nanti? Pak Anton mungkin bisa jawab. Kalau beli bibit, Kalau beli bibit, sarannya gimana Pak Anton? Saran saya kalau beli bibit itu yang banyak daunnya ya, Banyak daunnya. daunnya udah rimbun. istilahnya hijau, tidak ada daun yang kering-kering itu. Dan itu pun kita bisa melihat pada tajuk-tajuk pucuk-pucuknya, itu biasanya nembak-nembak Oke. dan terlihat kaku. Iya, Itu ciri-ciri pohon yang sehat. yang sehat ya. Kalau untuk bentuk gitu, akar, batang itu perlu dilihat ya, Pak? Ada pertimbangan ya? Saya melihat pertimbangannya dari batang aja sama daun. Oke. Daunnya hijaunya segar dan itu tumbuh tajuk-tajuk yang kemungkinan itu menjadi tangkai-tangkai yang nantinya akan merangkai pohon itu sendiri. Kalau untuk bentuk nanti bisa diolah sendiri ya. Diolah sendiri. Yang penting sehat dulu. Yang penting Ya, sehat. kesehatan pohon. Ini dari Mas Fari, Om, apa benar kata teman saya kalau sinensis susah hidup di dataran rendah dekat pantai? Dia kalau nyiram sinensis pakai air es, Mas. Enggak juga. Apa memang harus pakai air es kalau di dataran rendah? Enggak lama, enggak usah. Enggak ya. Nah ini Pak Anton juga, kita di Jogja dataran rendah juga ya. Iya, benar. Enggak. Jadi nggak perlu pakai es, Mas. Mungkin medianya yang penting, Mas. Iya. Muhlis BLR, izin tanya kawat yang dipakai jenis apa? Namanya jenis kawat. Terus untuk batang sebesar itu butuh berapa bulan? Kalau sinensis lepas kawat mungkin? Ini teman kita pindah bulan. Saya biasanya 6 bulan udah pingget-pingget itu. Lah iya. Oh 6 bulan. 6 bulanan ya, udah
harus dilepas. Ya, harus dilepas karena kalau enggak terlalu tajam tuh nanti Terlalu jadi gampang bekasnya ya? bekasnya terlalu jeru lah. Itu mudah nanti patah. Oh, mudah patah. Kalau udah terlalu jeru. Oke. Untuk kawatnya saya jawab ini biasanya kawat aluminium, Mas. Biasanya kalau nyari di toko online dia cari kawat bonsai gitu aja banyak yang jual. Kemudian cincang bocan. Untuk perantingan kira-kira untuk cemara laut sama dengan sinensis enggak? Cemara laut yang gimana, Mas? Cemara udang bukan? Mungkin kayak cemara udang itu ya? Gini. Cemara laut. Tapi beda ya Mas, beda ya sama cemara udang. Beda lah, Mas. Beda perantingannya. Dari Mas Rizky, apakah bisa di stack? Bisa. Cuman agak susah kalau tempat panas. Oke. Kalau bisa dari pertama stack nyampe muncul tunas baru berapa hari? Biasanya. Sini aja agak tahan lama, dia ada sisa makanan. Kalau di stack kira-kira 1 bulan baru kelihatan ada tunas baru atau enggak. Ya, baru keluar. Iya. Yogo Suprono, bengkokin batang utama yang udah agak besar. Tadi udah dibahas sama Mas Febri. Iya. Bisa dipecah, bisa gergaji separuh, kemudian ditekuk. Kemudian dari Mas Hafiz, saya ke Rumania. Untuk pembesaran sinensis di dataran rendah atau iklim panas lebih cepatnya gimana? Pakai media dan pupuk apa serta perawatan? Oke, tadi udah dijawab Pak Anton tadi untuk groundnya ya. Ground sinensis tadi udah dibahas di awal. Ada pertanyaan dari Mas Ujung Jari. Waalaikumsalam. Bagaimana perlakuan untuk daun cemara sinensis yang pecah? Terima kasih. Kalau daun masih pecah, kalau kondisi pecahnya masih hijau muda, dibiarin dulu agak tua. Kalau udah tua coba digunting setengah-setengah, diambil setengahnya. Digunting setengah. Diambil setengahnya. Oke. Tentang stek tadi, ini pertanyaan dari Mas Samsul Bahri. Stek sinensis sudah 1 bulan kok belum keluar akar, padahal daun dan batangnya masih segar. 1 bulan belum keluar, 1 bulan belum lah, Nah, Mas. belum ya, memang. Ya. Agak lama kalau sinensis Karena ngabisin kambium tadi ya. Iya, ada sisa makanan tadi. Kemudian ini Mas Tadeus nyangkok ini kayaknya. Iya. 4 bulan kurang 3 hari belum keluar akar Pak Anton. Udah 4 bulan ini. Kira-kira kesalahan di mana? 1, waktu kelupas kulit 1 minggu baru dicangkok dia. Dia Iya. kupas dulu seminggu baru dicangkok. Yang kedua dia pakai kokopit. Yang ketiga pernah saya bongkar cek belum ada tanda mata akar. Nah itu kira-kira kenapa? Udah 4 bulan. Biasanya saya pakai 3 hari Mas dalam mengelupas. Oh dikupas? Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti kambium bisa nyambung lagi. Oh. Nyambung lagi jadinya akan sulit untuk akar tumbuh ya. Akan cepat lama. Jadi kalau kambium sampai nyambung berarti lama. Tapi harus terputus, benar-benar terputus. Setelah itu biasanya saya nggak lama-lama, cuma 3 hari langsung saya bungkus aja. Nah ini full kokopit, berarti Pak Anton tadi campur tanah ya? Campur tanah. Ya, tanah. campur tanah. Nah ini pengaruh nggak? Ini pernah dicek, dia lihat apa ngecek ada akarnya apa nggak, dibongkar, pernah dibongkar? Pengaruh. Itu kalau dibongkar itu biasanya itu ada tanda-tanda tumbuh ya. Oh. Jadi di plastik itu sudah kelihatan tuh ada tanda-tanda tumbuh, baru kita bongkar. Iya. Ya kalau udah kemudian kita potong. Setelah benar-benar itu udah banyak akarnya kita potong. Tapi mungkin lebih aman kita pakai plastik transparan aja ya, jadi nggak Iya, perlu betul. ngecek, Ya, nggak perlu harus dibongkar. pakai plastik transparan. Transparan. Ya, Terus mungkin saran Pak Anton tadi kan dilubangi ya Pak ya, ya, dilubangi. tapi jangan banyak-banyak, sedikit aja. Dan media harus selalu basah itu ya. Ya, basah. Ini nggak jelas, ini nyangkok di kebun, mungkin lupa nyiram, mungkin tadi Bisa juga, Iya. banyak faktor. kering. Oke, ini Andi Wiono nanya tentang cemara udang Mas Febri. Gimana itu, Mas? Cemara udang saya kok kering padahal sebelumnya subur. Apakah media terlalu basah bisa berpengaruh atau tidak cocok? Gimana untuk cemara udang? Cemara udang kering. Sebelumnya subur. Tuh.
Kalau kutunya gimana? Hah? Kutu. Kutu. Kalau masalah Berarti kutu, ada hama ya? coba dicek-cek lagi batangnya, Heeh. celah-celah batang ada kutu nggak? Heeh. Takutnya ada kutu atau kadang dari media terlalu apa? Kurang poros atau gimana kan bisa. Heeh. Kalau terlalu basah medianya gimana? Terlalu basah sepertinya, kalau terlalu basah tapi nggak poros kan sama juga dia ngendap bisa bikin busuk akar juga. Bisa.